Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Windarto selaku Kepala Sekolah di SMK Telkom Malang, dan juga Bapak Ibu Guru yang selalu saya banggakan, dan teman-teman yang selalu saya sayangi. Ya, semuanya. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya sehingga kita bisa dipertemukan kembali walaupun di dalam ranah virtual. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita punya sifat sabar. Ya, kalian para remaja pasti tahu apa itu sabar. Semua remaja pasti tahu apa itu sabar. Sabar adalah kehendak di mana kita harus menerima dengan apa adanya terhadap situasi yang telah kita lalui. Maksudnya gimana sih, Kak? Gini, manusia itu tidak luput dari yang namanya cobaan hidup. Dan apabila kita menerima cobaan hidup itu, kita hendaknya selalu sabar. Maksudnya harus menerima dengan apa adanya gitu. Yang cobaan hidupnya banyak harap bersabar, ya. Contohnya itu gimana sih, Kak? Kok masih bingung? Kalau masih bingung begini contohnya. Misal ya, ini contoh, misal kita mau pergi ke sekolah. Misalkan kita naik sepeda motor, misal. Sret. Jet, bensin kita habis. Dik, mati. Jrek. Kita itu hendaknya tidak perlu emosi, tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang begitu ya. Ya, kalian para remaja pasti tahu ya. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Hendaknya kita turun dari motor kita, misalnya kalau kita naik motor, dan apabila kita mau emosi atau mengeluarkan amarah atau meluapkan amarah, hendaknya kita bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, daripada nambah dosa dengan marah-marah, mending ngapus dosa aja yang sudah berlalu, ataupun nambah pahala gitu kan, bisa juga. Ketika kita istighfar, diri kita akan membangun suasana ketenangan. Apabila kita sudah tenang, maka solusi akan cepat ditemukan gitu. Kita sudah tenang, solusi sudah ditemukan. Solusinya bagaimana, Kak? Kita dorong aja sampai sekolah. Kalau sekolahnya dekat, kalau jauh ya jangan skip, jangan bolos. Kita cari pom bensin atau lokalan gitu, penjual bensin lokalan gitu. Terus habis itu kita sudah diisi, kita akan lanjut ke sekolah gitu. Jangan malah skip. Astagfirullahaladzim. Oh ya, tadi sampai contoh ya. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh lagi misalnya kita pada saat mau melakukan sesuatu, misalnya kita lalai atau misalnya ceroboh. Misal mau buat kopi, itu air panasnya kebanyakan, air panasnya tumpah. Jangan emosi gitu, jangan bingung, aduh bagaimana. Kita itu hendaknya harus tetap dengan tenang dengan mengucap astagfirullahaladzim, ya begitu. Astagfirullahaladzim. Ketika sudah mengucap astagfirullahaladzim, kita akan merasa sedikit lebih tenang daripada yang sebelumnya. Ketika kita sudah tenang, kita akan menemukan solusinya. Ya, menemukan solusinya. Cara bagaimana? Yaitu dibersihkan, lalu buat lagi kopinya. Kalau perlu jangan dibuang, itu buat kamu, terus kamu buat lagi untuk orang lain gitu. Terus itu tentang sabar.
Ya itu kalau sabar itu ya berguna banget sih, berperan banget dalam kehidupan kita, apalagi terutama para remaja moklet. Ya itu berperan banget sih, terutama itu juga buat kalau di dunia kerja ya bisa berguna banget. Terus yang kedua, kita punya sifat bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dijelaskan bahwa ingatlah aku dan aku akan ingat padamu, bersyukurlah padaku dan aku akan memberikan nikmat kepadamu. Ya kurang lebih seperti itu. Jika kita bersyukur, maka hati kita juga akan lebih tenang. Kita akan merasa lebih merasa lebih dewasa sedikit daripada yang sebelumnya, kita yang versi sebelumnya. Itu misalnya alhamdulillah, ya ucapan bersyukur itu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang di awal tadi. Ya kurang lebih seperti itu. Bersyukur juga berperan penting sekali dalam kehidupan kita, karena bersyukur itu merupakan sebagai unsur penambah nikmat kita terhadap Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu contohnya gimana, Kak? Bersyukur itu begini contohnya. Misal kita kerja sudah sebulan, besoknya mau gajian itu besoknya kita dapat gaji, seret, terima gaji, alhamdulillah bapak bosku, terima kasih bapak bosku, terima kasih ya Allah. Kalau bisa kita bersyukur itu sambil melakukan sujud syukur gitu. Pasti di SMP sudah pernah diajari toh sujud syukur, pasti udah bisa sujud syukur gitu. Dan bersyukur itu juga sangat penting, sekali lagi sangat penting bagi kehidupan kita. Karena itu kita mensyukuri nikmat Allah, kita mensyukuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ya itu tadi penting sekali bagi kehidupan kita. Contohnya lagi yang lain bagaimana sih, Kak? Ya, contohnya lagi itu misalnya kita bernafas. Ya, bernafas itu gratis loh, gratis dari Allah Subhanahu wa taala, murni gratis. Bayangkan kalau kita bernafas tapi bayar gitu loh, gimana? Berapa miliar tuh yang kalian bayar setiap hirupannya gitu. Bayar berapa ya Allah? Kok mahal banget ya Allah? Gak bisa diskon ya Allah. Oh gak bisa diskon. Kalau bernafas bayar tuh gak bisa diskon. Karena itu udah kayak nikmat banget gitu loh. Kita sudah bernafas itu, apalagi kita diberi nyawa, kita diberi hidup. Bayangkan kalau kita tidak bersyukur terhadap nyawa kita yang diberikan oleh Tuhan, gimana kalau nyawa kita dicabut? Tiba-tiba kita ada di dalam akhirat, kan gak lucu juga gitu. Tapi ketawa. Ya itulah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Jangan lupa sabar dan tetaplah bersyukur. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.